Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Selamat datang di YouTube Suki and Diego. Buat kamu yang pertama kali kesasar dan terdampar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan jika kamu menyukai videoku ini, silahkan titip like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen yang positif, serta jangan lupa untuk menekan tanda lonceng supaya jika kamu melihat notifikasi atau mendapatkan notifikasi dari aku, jiwamu akan meronta-ronta dan segera akan menemui diriku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Makasih banget. Nah, jadinya kan kalau sudah 4 juta orang begini ya kan, 4 juta subscriber itu jadinya Suki semakin bersemangat gitu. Oh, bukan ding, bukan 4 juta tapi 4.000. Tapi boleh kan kalau Suki berandai-andai mendapatkan 4 juta. Oke, anyway, hari ini kita mau telling story lagi ya. Jadi telling story kita hari ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi kan waktu itu aku membuat video yang mengintip hati Bapak Yosep kepada almarhumah Ibu Tuti, ya kan? Nah, di sana itu ada sekali netizen yang mengatakan bahwa mana mungkin kalau cinta kenapa dia kawin lagi ya? Tidak mungkin pokoknya. Itu pasti kan netizen seperti itu berpikir, wah ini leader tarot apaan sih? Nggak usah dilihat ataupun nggak usah dipercaya. Karena kalau ya namanya orang cinta itu ya orang cinta itu yang nggak mungkin mendua. Ya betul sih. Jeng begini ya. Aku mau bertanya lagi sama kartuku ini, ya kan? Karena medianya itu kan tarot. Jadi tarot ini adalah sebuah alat kerja untuk melihat energi, atau aku bisa melihatnya dari emosi orang yang aku baca seperti itu. Ya memang begitu kok. Jadi ini kartuku bilang katanya Bapak Yosef itu memang cinta sama ibu almarhumah Ibu Tuti. Kan kok jadi kalian marahin aku sih? Oke. Tapi itu kan kartu mana mungkin kamu menanyain kartu tentang perasaan orang lain dan bla 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 lainnya. Oke, nggak usah aku jawab ya, Ci, nanti kelamaan karena nanti katanya too much kalau aku ngomong. Oke, jadi sekali lagi bahwa tarot ini hanyalah alat bantu aku untuk melihat sebuah kondisi atau situasi, atau tepatnya pembacaan energi. Nah, yang mana aku bisa membacanya melalui emosi orang tersebut atau karakter orang tersebut. Oke. Aku lihat ya. Jadi aku sudah bertanya. Iya, aku juga bertanya tuh. Katanya cinta Bapak Yosef itu. Tetapi kenapa kok ada orang kedua, ya kan? Kenapa kok menikah lagi? Nah, kita mau tahu jawabannya ya. Oke. Kartu pertama yang aku lihat di sini adalah nothingness. Oke, jadi energi yang aku baca di sini adalah jadi hubungan mereka ini mengalami apa ya? Mengalami seperti kehampaan gitu ya. Jadi kan kalau orang menikah itu kita sadari atau tidak bahwa hubungan itu kadang membosankan
Atau ada tuh kan tipe cowok yang berpetualang. Hati-hati ibu-ibu ya. Jadinya memang ada cowok yang seperti itu. Jadi sukanya itu berpetualang. Jadi ketika di rumah itu ngerasa bosen, itu aku nggak menyamakan hubungan itu seperti makanan ya. Tetapi kayak analoginya sih yang bisa aku kasih tahu di sini, contohnya yang paling simpel adalah kalau kita makan soto-soto aja kan bosen, sekali-sekali rawon, something like that, you know. Jadi ada tipe laki-laki yang seperti itu. Maaf ngapunten, nggak semua laki-laki ya. Jadi aku percaya bahwa banyak sekali laki-laki yang baik ya. Nah, kenapa ada wanita-wanita yang mendapatkan suami-suami atau laki-laki seperti itu? Ya mungkin karena kurang beruntung ya Cin ya. Tapi percayalah bahwa banyak sekali makhluk Tuhan ya yang bernama Adam ini yang masih banyak kok yang baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang hubungan mereka ini sudah seperti nothing ya, apa ya, nothingness ya, artinya itu nggak kemana-mana gitu loh. Apalagi kan tipe ibu almarhumah Ibu Tuti ini sepertinya orangnya pendiam ya, nggak neko-neko, sabar orangnya ya kan, bisa kan dilihat dari wajahnya ya, orangnya itu yang nerimo seperti itu. Nah, buat cowok-cowok yang tadi notabene aku bilang itu merasa bahwa nggak ada tantangan gitu loh ya, karena di sini aku melihat kartu lain dia ini. Jadi energi yang aku baca di sini adalah dimana hasrat ya. Jadi manusia itu kan ketika bercinta itu kan punya hasrat ya. Jadi hasratnya itu mungkin belum memenuhi seperti yang apa ia inginkan, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih ya katanya cinta tetapi kok kawin lagi? Terus ada juga laki-laki yang udah punya istri tetapi masih mempunyai someone behind him ya. Itu kenapa? Kita cari tahu ya. Nah, karena ini telling story, nggak melulu ngomongin tentang kartu ini. Jadi memang style aku seperti ini. Jadi buat kalian yang merasa Madam Suki itu too much talking ya kan, Madam Suki itu banyak sekali ngomongnya ke sana, ke sini, ke sana dan ke sini, ya berarti this is channel not for you. Jadi mungkin bisa di apa ya, maksudnya kalau memang nggak suka ya bisa pindah ke channel sebelah seperti itu. Tapi aku appreciate banget dan terima kasih buat apa ya, buat temen-temen atau siapapun aja yang sampai kemarin ketuk-ketuk tuh ya, halo tante, anybody home dong, katanya gitu. Siapa tuh, kalau nggak salah namanya Nita ya, dan beberapa yang lain juga. Kayaknya udah nunggu-nunggu video dari si pembisik kartu ya kan, nggak sabar ya kan dibisikin. Oke, jadi kita mau cari tahu ya, cinta tapi kok kawin lagi, cinta tapi kok berselingkuh, cinta tapi kok punya somebody else ya. Jadi tipe suami yang seperti itu adalah tipe laki-laki atau suami yang belum dewasa menurut aku ya. Tapi sering juga terjadi apa ya, banyak masalah ya. Jadi dengan berjalannya waktu itu banyak sekali masalah di dalam rumah tangga kita semua nih ya, nggak harus di keluarganya Bapak Yosef ini ya. Jadi banyak sekali masalah yang terjadi kalau kita itu sudah mempunyai pasangan yang kita namakan perkawinan. Di dalam perkawinan itu too much problems ya. Nah, saking banyaknya problem itu, pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda mungkin tidak menemukan komunikasi yang baik ya, atau mungkin salah satunya nggak nyambung, itu bisa jadi loh
ya kan? Jadi kesannya komunikasi itu garing seperti itu, atau yang laki terlalu sensitif, yang perempuan terlalu sensitif, ya kan? Nggak bisa diajak ngomong kayak gitu, atau diajak ngomong membentak ya. Ayo, siapa yang punya perkawinan seperti itu? Nah, terus dan masalah seksual bisa, ya kan? Mungkin istrinya terlalu capek bekerja sehingga ketika suami ini datang kan, ingin menaruh benih-benih cintanya kayak gitu, istri menolak. Itu bisa jadi loh, Cin, ya. Karena di sini juga aku melihat ini completion. Jadi artinya apa? Artinya tadi yang sudah aku jelaskan barusan, ya. Karena sering terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan pada saat-saat tersebut, ya. Barangkali suaminya terlalu sibuk, istrinya terlalu sibuk, something like that, everything can be happen, ya. Dan apalagi? Di sini akhirnya banyak sekali perdebatan, ya. Di sini banyak perdebatan, banyak sekali pertentangan atau pertengkaran, ya, tepatnya seperti itu, dilambangkan oleh kartu ini. Dan keduanya, Bapak Yosef dan almarhumah Ibu Tuti, ini juga beliau sama-sama sebenarnya ingin mempunyai keinginan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, ya. Tapi apa hendak dikata, di sini terlalu banyak intrik kebohongan, terlalu banyak terlalu banyak sandiwara atau apalah, ya. Nah, jadi suami ini mungkin mulai melirik atau atau udah ada kebohongan, ya. Nah, di sini ada kartunya beliau, Bapak Yosef, yang keluar. Benar kan? Dia mulai melirik perempuan lain. Jadi itulah yang menjadi sebuah pemicu seperti itu. Oke. Akhirnya hubungan mereka ini kandas. Namun nanti sebentar ini aku akan kupas, ya. Oke, anyway, untuk masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan, ya. Nah, kalau di Eropa udah 4 bulan yang lalu itu kami udah melepas masker seperti itu. Tetapi yang di Asia aku lihat memang masih memakai masker, ya, juga di Thailand, ya. Oke, mumpung aku ingat, jadi buat teman-teman yang ada di Eropa nih, di Eropa, ya, ini bisa pesen Taiwan Chlorella, ya. Taiwan Chlorella itu apa sih? Taiwan Chlorella itu adalah ganggang laut. Jadi dia terbuat dari ganggang laut itu, ya. Dia ini bukan obat tetapi suplemen bagus banget, dan inilah yang membantu aku waktu itu mempunyai perjalanan keliling Eropa, which is aku sudah meminum ini 5 tahun yang lalu sebelum pandemi, ya. Jadi dia bring your energy up, something like that, dan kamu akan bakalan energik banget. Jadi kamu sekarang tahu kenapa aku itu orangnya lincah banget, energik banget, karena aku minum ini. Dan ini juga untuk mencegah kanker usus, ya. Nah, jadi kita kalau makan setiap hari itu kan banyak sekali tuh, ya, lemak-lemak yang ada di usus kita. Terus apapun itu, mentega kayak gitu, ya, kita makan yang fat kayak gitu, ya, yang lemak-lemak, dan belum tentu juga kita tahu loh kalau kita makan di luar itu makanannya atau bahan makanannya itu ada zat kimianya apa enggak, ya kan? Kita
kita kan nggak mungkin menelusuri, kita kan nggak mungkin waktu kita makan tuh kita tanya, ya kan, sama pemilik restorannya, ini pakai zat kimia apa enggak, seperti itu, ya kan. Pastinya kalau ditanya ribet banget sih orang ini, pastinya orang itu diusir dari restoran, ya kan. Nah, untuk amannya aja, jadi pakai aja chlorella. Jadi nanti aku taruh di deskripsi gimana pesennya ya. Ini khusus yang di Eropa, oke? Karena ini kebetulan adalah usaha Suki and Diego di Eropa. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ternyata buat masker juga bisa. Jadi nih makan begini aja memang bisa ya. Jadi ini bagus banget buat kulit, bagus banget buat kecantikan. Salah satu rahasia kenapa Suki menjadi cantik karena ini. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu satu lagi informasi yang bagus dari Suki ya. Jadi ini ternyata untuk membuat imun kita itu kuat, membuat imun kita itu sehat, telah membuat cantik dan awet muda ya. Jadi ini adalah rahasia Suki agar cantik, energik, dan kemudian juga benar-benar dia bagus untuk memprotek imun kita agar kuat dan sehat ya. Minta maaf sekali karena ini hanya dijual di Eropa, bukan di Asia. Jadi buat teman-teman di Eropa aja silahkan pesan. Caranya ada di website yang ada di deskripsi. Oke, begitu aja. Sekarang kita lanjut ya, lanjut. Jadi sebelum mengakhiri, aku mau Aku mau memberikan sedikit tanda-tanda. Oh, tanda-tanda. Jadi aku akan memberikan saran buat kalian yang masih belum punya suami, masih jomblo, atau masih mencari suami. Ingat ya, pesennya Madam Suki, si pembisik kartu. Jadi aku kasih tahu ya, suami yang tidak perlu dipertahankan itu seperti apa ya. Atau kalian yang udah punya suami tapi sering sekali menangis di dalam diam, menangis dalam kesendirian, bahkan dalam mimpi pun menangis. Nah, jadi kalau kamu mempunyai masalah dengan suami kamu dan kemudian aku kasih tahu kamu tipe suami yang tidak perlu dipertahankan ya. Yang laki-laki jangan salah sangka di sini ya. Tadi aku sudah bilang bahwa nggak semua laki-laki itu nggak baik. Ada yang baik ya kan. Dan aku tadi memberi contoh tentang Diego yang suka masakin Eke ya. Jadi nggak semua cowok itu nggak baik. Masih banyak cowok yang baik, tetapi memang mereka itu harus diketemuin gitu loh, harus di mana itu laki-laki baik itu ya. Oke, inilah suami yang tidak perlu dipertahankan. 1, main tangan. Nah, kalau udah kayak gitu, udah deh Mbak, aduh Cin, bikin capek kamu itu kalau pertahanin. Terus main perempuan ya. Terus apa lagi? Main judi. Nah, termasuk kasar. Nah, apalagi yang aduh mulutnya tuh suka nyakitin gitu, jadinya ngomong seomong tuh kayaknya bikin telinga itu panas gitu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan laki-laki seperti itu. Terus suka bohong, terus nggak sabaran ya. Jadi nggak sabar itu yang kayak gimana? Misalkan kamu pergi kemana menunggu dianya beli lombok, misalkan aku beli lombok dulu ya sayang ya, masuk ke pasar tradisional gitu, berapa menit katanya suaminya, setengah jam, nggak taunya kamu 3 jam. Ya marahlah suami kamu ditinggal, ya bener lah itu ya kan. Jadi jangan selalu
oh itu nggak sabaran, ternyata itu kan sudah melewati kesabaran. Laki-laki yang punya orang ketiga, aduh udah deh Cid, cowok itu nggak satu ya. Jadi kalau kamu eh, apa diduain ya udah deh, goodbye my love gitu aja ya. Jadi jangan capek-capek, jangan ini ya, jangan apa ya, nggak usah buang-buang waktu kamu ya. Nah terus suami yang mudah marahin anak, nah ini suami kayak gini ini akan membentuk karakter anak menjadi seperti dia nantinya ya. Ya, believe me and remember this please, karena anak-anak itu pastinya kan akan menyontoh orang tua. Nah kalau bapaknya suka marahin anaknya, terus suka mukul, suka apa memarahi dengan kata-kata yang kasar, nah one day ini anak akan menjadi seperti bapaknya ya. Mendingan udah itu harus benar-benar dipikirkan lagi hubungan ini ya, serius itu. Terus laki-laki yang tidak mau mendengarkan pendapat, ngerasa dia paling benar ya kan, istrinya itu pokoknya udah deh kamu harus ngikut aku aja apa kataku gitu kan. Padahal istrinya ini pinter ya, tetapi karena selalu dikalah-kalahin, maka dia akan menjadi apa ya, menjadi karakternya itu, ini pembunuhan karakter sebenarnya, nggak bagus ini ya. Karena sekali lagi laki-laki dan perempuan itu harus equal ya, harus sama, equal ya. Di Belanda itu laki-laki dan perempuan itu sama ya, dimana laki-laki itu ya tugasnya juga masak, yang ngurusin anak ya. Jadi bapak-bapak yang terhormat, istri Anda itu bukanlah baby sister Anda ya. Jadi istri Anda itu bukanlah pembantu Anda ya. Istri Anda itu adalah seseorang penolong ya, penolong Anda di saat Anda apa ya, memiliki masalah ya. Istri itu adalah penolong. Jadi kalau ada suami yang sudah memperlakukan istrinya seperti itu, wah itu big question ya. Apakah hubungan ini perlu untuk dilanjutkan atau tidak? Nah lagi, karena belum selesai, tipe laki-laki yang suka melirik wanita padahal di depannya atau di dekatnya ada istrinya. Kalau aku gak culek gitu ya, itu matanya aku culek itu pakai ini, nggak main-main deh kalau sama Eke. Nah terus suami yang suka banget nyeritain keburukan istri di depan umum, di teman-temannya, di keluarganya. Aduh, ini suami minta di jadi untung ya para suami itu kalau memiliki istri yang sabar ya. Jadi ada sih istri-istri yang sabar, ataupun kemudian ketika menjadi nggak sabar, akhirnya mengambil satu keputusan ya kan, karena udah nggak bisa lagi untuk bertahan gitu. Jadi terus ada satu lagi suami yang tidak menghargai orang tua istri. Wah ini ya. Jadi kamu yang punya suami seperti itu, ayo harus dipikirkan lagi. Pasangan-pasangan yang memilih untuk bertahan meski tidak bahagia ya, atau bahkan tidak mencintai, itu banyak kan? Ayo ngaku ya, jadi banyak sekali. Kenapa sih begitu? Kenapa mereka nggak bercerai aja? Memang betul, untuk membuat sebuah keputusan itu memang tidak mudah ya. Barangkali orang-orang yang memilih bertahan meskipun nggak cinta atau tidak bahagia itu karena memikirkan atau mempunyai kekhawatiran tepatnya ya. Memiliki kekhawatiran tentang anak-anak, tentang tentang lingkungan, atau dia takut kehilangan status sosial. Terus dia juga kehilangan teman-temannya dari suaminya.
dan juga mungkin akan merubah pastinya gaya hidupnya dari yang misalnya suaminya itu memang punya uang, kemudian dari status sosial yang punya. Nah, mungkin perempuannya belum bekerja atau selama menikah itu dilarang. Otomatis perempuan yang dilarang, banyak dilarang, kemudian hanya di rumah aja, itu otomatis akan membuat dirinya itu nggak pede, ya kan? Nah, jadi 5 aturan tentang hubungan, oke? Tetaplah setia. Yang kedua adalah buatlah ia merasa memilikimu. Wah, ini dalam loh ya. Terus hargai dan hormati. Dihormati itu bukan siap gerak begini, enggak seperti itu. Jadi dihormati itu dalam arti suami ini kan imam, ya kan? Imam di satu rumah tangga gitu. Jadi yang perempuan ya harus menghormati. Jadi suami itu kan adalah imam ya, imam keluarga. Jadi selayaknya istri itu ya menghormati imam, dan suami tugasnya juga menghargai istri, jadi mendukung, mensupport, jangan selalu merendah-rendahkan, mengecil-ngecilkan, jangan membunuh karakter dia, seperti itu yang aku maksud. Terus jangan ada orang lain lagi, ya. Dan yang terakhir adalah punyai waktu. Nah, itu punyai waktu bersama. Kalau selalu sibuk, kapan sih manusia itu nggak sibuk? Manusia itu diberikan waktu yang sama loh, 24 jam. Jadi kalau ada orang yang kekurangan waktu, perlu lagi dicari tahu kenapa dia hidupnya diperbudak oleh uang atau diperbudak oleh tuntutan-tuntutan. Ya, jadi punya waktu meskipun sesibuk apapun. Jadi ini untuk memupuk rasa di antara kalian atau di antara hubungan ini. Kartu Bapak Yosef ini keluar seperti ini ya. Jadi memang ada orang-orang ya ketika mencintai itu aku juga sering berpikir gini loh. Kenapa ada orang yang mencintai tapi menyakiti ya? Sepertinya memang ada beberapa orang yang secara mental memang membutuhkan sebuah healing gitu loh ya. Jadi healing. Jadi aku pernah menceritakan ya sesuatu ya tentang buku aku, novel aku yang aku buat namanya Daun yang Berkisah. Jadi di situ ada seorang suami yang mempunyai istri pastinya, dan kemudian tertarik dengan perempuan lain ya. Dan kemudian perempuan lain itu datang kepada perempuan ini, istri pertama, untuk menyilet wajahnya. Itu kisah nyata. Nah, jadi di sini ini seperti Bapak Yosef ya, si bapak itu ya, suaminya dari istri di novel yang aku tulis itu, bahwa ada orang-orang yang mencintai tapi menyakiti. Itu karena mereka punya seperti mentalnya yang you know what I mean ya. Nah, makanya kartu ini keluar untuk kedua kalinya. Ya. Untuk memahami perasaan dari Bapak Yosef ini, kayaknya kita masuk ke dalam sebuah lagu ya. Jadinya lebih tahu gitu loh.
Jadi pesanku adalah you must love in such a way that the person you love feel free. Ya, jadi mencintai itu jangan egois, oke? Dan buat kamu yang belum menikah, hati-hati memilih pasangan. Jangan sampai salah pilih, karena hidupmu akan hancur jika salah pilih suami. Oke? Jadi buat kamu yang memiliki trauma dalam perkawinan kalian, atau kamu yang memiliki hubungan yang tidak sehat lagi tetapi takut banget untuk mengambil satu langkah ke depan, ya barangkali kamu adalah tipe people pleasure, ya. Jadi atau kalian yang kepo dengan kehidupan percintaan kalian karena memang sudah tidak ada kecocokan, mau digimanakan hubungan itu, silakan untuk booking waktuku. Caranya lihat di deskripsi, karena di situ ada alamat email aku, ada IG aku, ada nomor telepon aku. Oke? Dan bagaimana terhubung? Ya kalian harus booking waktuku dulu. Oke, finally, send love and light. Salam Jaya.